Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, kita akan share screen. Jadi kita akan praktek ya. Hari ini kita akan praktek tepatnya adalah mendokengkan terhadap enzim tirosinase, di mana enzim ini akan merubah substrat tirosin ya menjadi melanin ya, seperti berikut ini. Nah, jadi sini adalah reaksi dari tirosin menjadi melanin ya. Nah, sehingga nanti prinsipnya adalah di sini ada interaksi tirosinase dengan tirosin. Nah, akan kita cari PDB-nya ya. Kemudian nanti akan kita validasi ya. Jadi memvalidasi kita coba kita cari di kode PDB ya. Jadi sebenarnya banyak, ya, kodenya banyak. Ini saya kasih contoh satu. Ya. Ada yang tirosin nasenya itu di organisme lain. Ya. Kita di sini ambil yang di manusia. Ya. Jadi sebenarnya tidak harus di manusia, karena dongeng ini adalah sebenarnya memprediksi sebelum uji in vitro atau in vivo. Biasanya kan uji in vivo itu mendahului klinik, sehingga disebut preklinik. Jadi ujinya ke hewan coba. Sehingga kalau misalnya dongeng itu tidak harus ke manusia, misalnya ke hewan atau organisme itu bisa. Nah, kebetulan di sini ada sehingga kita akan mencoba ini 5M8P. Jadi ini adalah tirosinase di manusia yang membentuk kompleks dengan tirosin. Jadi pas sekali dengan reaksi tadi. Nah, di sini biasanya ada apa literaturnya. Kemudian yang perlu diingat adalah di plant ini kita perlu ligan. Jadi obat yang ada ligannya. Nah, di sini ligannya adalah substrat ya. Substrat. Nah, seperti ini ya. Tirosin. Nah, ini tirosin. Nah, ini untuk kalau yang pemula itu kadang-kadang salah memilih ligan ya. Ligan yang kita maksud dalam plant, protein ligan end system. Jadi ligannya itu adalah obat. Nah, kalau di PDB ini ada ligannya ada 4 ya. Ada 4. Nah, kadang-kadang kalau pemula kadang-kadang keliru milih ligan ya. Nah, sebenarnya dari judul tadi udah jelas ligannya itu adalah tirosin ini ya, tirosin. Karena tadi membentuk kompleks dengan tirosin. Jadi kalau yang ini bukan ligan. NAG ini bukan ligan yang kita maksud ya. Kemudian yang ini juga bukan ya. Apalagi ini zeng ini bukan. Nah, sehingga yang harus diingat adalah dalam preparasi sebelum dongeng itu nanti yang seperti ini akan kita hilangkan ya.
Jadi yang NAG, kemudian Seng, kemudian alfa D manopiranose ini akan kita hilangkan, kita delete. Karena tidak kita perlukan begitu. Sehingga langkah pertama adalah kita mendownload PDB dari webnya, ya, dari bank data protein. Jadi ini ada download file, kita klik. Yang kita download adalah bentuk formatnya, format PDB. Ini kita klik, kita download. Nah, karena saya punya software, ini kebetulan apa? Munculnya langsung di Molegro ya. Jadi tergantung apa kita softwarenya apa gitu ya. Kadang-kadang muncul. Nah, nanti kita preparasinya pakai Yasara. Sehingga kita langkah pertama adalah kita akan membuat folder kerja. Nih. Jadi kita membuat di pertemuan 3 ini, kita akan membuat folder kerja dengan cara apa? Memvalidasi. Validasi kode PDB tadi 5M 8P. Jadi bikin foldernya yang informatif ya. Kita kasih tanggal biar beda dengan yang lain. Sekarang tanggal 15 Mei. Nah, tadi kita download tadi ada di sini di downloadan ya, kita akan ini 5M8P kita copy, kita taruh di folder kerja ini. Nah, di grup sudah saya beritahu ya bahwa untuk mendocking itu ada 4 software yang harus kita taruh di sini, yaitu adalah CMD, kemudian Ming, WM10, kemudian PC4PYP ini apa namanya formatnya nanti kita ganti sesuai dengan kode kita, dan plan. Nah, jadi 4 ini harus berada ya. Kita copy, kita tempatkan di folder kerja ini. Nah, di situ. Jadi ada 4 software yang harus ada di folder kerja. Kemudian yang berikutnya adalah protein. Itu bahannya protein, referen ligan, dan ligan. Nah, caranya kita akan buka Yasara. Mungkin ada yang kalau yang sudah pernah ikut sebenarnya ini kemudian tidak bosan yang sudah pernah ikut. Ini Yasara kita buka. Kalau pengen ada namanya silakan ke web Yasara, nanti dikasih link setelah isi data. Nah, filenya akan kita buka file PDB. Di tempat folder kerja tadi kita simpan ya. Yang Mei. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini adalah enzim. Kodenya 5M8P, yaitu tirosinase yang di dalamnya ada substrat tirosin. Nah, ini kalau di Yasara itu hanya kode seperti ini ya. Nah, kalau di Marvin Space itu bentuknya ada namanya ya. Jadi kelebihan Marvin Space itu di situ ya. Jadi kalau Marvin Space itu ada namanya sehingga kita tidak keliru.
Nah, seperti misalnya pernah saya katakan 3 PPO dengan 3 PP0, beda banget tuh ya. Karena di keyboard itu PP apa huruf O dan huruf angka 0 itu ini satu apa namanya dekat sehingga bisa keliru. Nah, jadi di sini kelihatan ya. Jadi alfa atas tadi. Nah, jadi di sini ada kelihatan ya. Nah, di sini ada tirosin ya. Jadi kalau kita klik di sini, nah, jadi ini sebenarnya sama tadi, cuma beda software. Jadi ini tirosinase yang ini. Kalau bisa kita nah, bentuknya stick ini ya. Jadi ini tirosin yang lainnya tirosinase ya. Ini NK, NAG. Nah ini kalau di apa? Ini adalah apa? Asam-asam amino yang membentuk enzim tirosinase ya. Yang membentuk enzim tirosinase ini. Kalau di Yasara itu asam aminonya ada di bawah sini. Nah, kalau kita soroti ini asam aminonya sama ya sebenarnya dengan yang tadi. Nah, ini kalau kita pencet F1, F2 gitu, nanti bisa tampilannya beda-beda. Nah, jadi ini masih banyak ya. Molekulnya masih A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ya. Jadi bentuk polimer ya, belum monomer. Ini akan kita preparasi. Nah, jadi kalau sudah begini nggak bisa kita pakai, jadi harus kita ulangi. Sekarang ulanginya file, new, yes. Jadi kita bersihkan layar, kita panggil lagi file PDB-nya tadi. Nah, ini nggak boleh digerakkan ya. Jadi nggak kalau dipencet F1, F2 nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya klik kiri, nah gini, ini kan geser dikit. Ini udah nggak boleh ini ya, udah salah ya. Nah, sehingga kita ulang lagi kalau sudah digerakkan sedikit nggak boleh. Nah, jadi nggak kita gerakkan. Sekarang kita akan, karena tadi banyak molekul ya, kalau kita klik, nah banyak sekali ya. Nah, kita bisa lihat lagi ke sini, tirosinya itu ada di mana ya. Jadi kayaknya di A, B, C, D gitu ya, sehingga kita boleh milih salah satu. Nah, di sini kan, jadi tirosinya itu ada ya. Jadi di A juga ada, sehingga kita akan pilih salah satu aja. Jadi kita akan edit, delete molekul. Jadi molekul yang akan kita pilih satu aja, A ya, sehingga yang lainnya kita delete. B, C, D, dan seterusnya kita delete. Jadi banyak ya. Namanya polimer ya. Jadi
A-nya jangan ya. Jadi selain A. Kita delete. Di sini juga selain A kita delete. Oh, oke. Nah, jadi sekarang kalau kita klik di sini, molekulnya A semua aja. Nah, jadi A. Jadi kita pilih satu aja, yaitu dengan huruf A tadi. Nah, ini selama A ini bisa kita cek. Ini A terakhir kalau kita klik isinya apa? Nah, ternyata isinya H2O. Dan itu dalam prosedur docking tidak diperlukan, sehingga prosedurnya adalah air harus dihilangkan. Yang A yang atasnya apa? Nah, zinc. Zinc juga nanti kita hilangkan ya. Jadi ini air, ini zinc, ini apa? Yang ketiga dari bawah. Nah, ada tirosinnya ya. Nah, jangan dihilangkan ya. Kemudian yang ini, yang nomor 2 dari atas, NaG bisa kita hilangkan nanti ya. Nah, sehingga di sini edit delete residu ya. Kalau tadi molekulnya sekarang udah betul A, residunya yang akan kita delete ya. Yaitu tadi seng kita delete aja. Kemudian tadi ada NaG, kita kontrol ya. Jadi di sini juga ya, di bagian sini sebentar. Sebelumnya kita delete air dulu ya, delete H2O, delete water ya. Nah, delete water. Jadi sekarang tinggal 4 ya. Kemudian yang pertama airnya udah delete, kemudian delete residu tadi, NaG tadi ya, sama zinc ya. NaG sama zinc. Di sini juga zinc, Ag. Sini all, oke. Nah, kalau sudah ini ya tinggal 2 ya, tinggal 2 itu yang atas itu enzimnya, yang bawah itu substratnya, tirosinnya. Nah, karena dalam pembuatan PDB ini belum ada hidrogen, jadi tidak sempurna molekulnya, maka kita akan nambah hidrogen di sini, sehingga add hydrogen to all. Nah, jadi udah lengkap sekarang molekulnya. Ini akan kita simpan, save as sebagai Yasara objek. Yasara objek ya. Nah, jadi ini Yop. Nah, bintangnya kita ganti ya, kita ganti bintangnya dengan kode yang sama, 5M, boleh huruf besar, boleh huruf kecil. 5M 8P ya. Yop, ya secara objek, oke. Nah, jadi ini kalau kita pencet F1, F2, F3 seperti ini. Nah, jadi di sini karena belum kita preparasi secara benar, jadi dia masih masih asli ini ya, masih asli. Nah, ini sebagai bekal ya secara objek ini untuk membuat preparasi docking ya. Nah, sekarang kita bersihkan
Langkah berikutnya adalah kita akan memisahkan enzim tadi dari substratnya dengan cara file load yasara objek. Ini tirosinya kita bisa dari sini, bisa dari sini ya. Kalau dari sini tinggal klik kanan, delete, maka sekarang sudah tidak mengandung tirosin. Sehingga ini akan kita simpan sebagai protein ya. Protein tipe filenya mol2, sehingga ini menjadi file save as other file format. Kita klik objek, formatnya kita pilih yang mol2. Mol2 sibil mol ya. Mol2 sibil mol ini. Jangan keliru ml ya. Ada ml juga di sini, ml sibil mol2. Yang kita pilih yang mol2 sibil mol. Nah, ini. Terus ini akan kita simpan di folder kerja tadi ya. Validasi 5 M8P tanggal 15 Mei. Jadi kalau seperti ini nanti kehapus semua, jadi harus diulang. Nah, jadi bintangnya yang aja yang saya hapus, kita delete bintangnya. Kita namakan protein mol2. Dan di sini wajib hurufnya kecil aja ya, protein. Mol2. Terus kita oke. Nanti kalau ada yang bertanya bisa interupsi ya. Nah, sekarang kita akan pisahkan juga tadi ligannya tadi. Ligannya tadi itu didocking menjadi referen ligan ya. Sehingga ini kita bersihkan layar. Kita panggil lagi yasara objek, load yasara objek. Nah, sekarang sebaliknya yang dihapus itu yang proteinnya. Bisa klik kanan di sini atau di sini ya. Nah, ini klik kanan, delete. Nah, tertinggallah tirosinnya ya. Jadi ini tirosinnya, ini tirosin. Sekali lagi ini nggak boleh digerakkan ya, karena ini asli 3 dimensi di data banknya. Nah, ini akan kita simpan sebagai ref ligan ya, file save as, other file format sama mol2sibil. Nah, ini tinggal mengganti, proteinnya diganti dengan nama ref underscore ligan. Ref underscore ligan titik mol2. Nah, oke. Nah, sekarang kita bersihkan layar. Sekarang kita panggil, coba kita panggil load proteinnya akan saya panggil ini. Mol2sibil. Nah, sekarang udah di tengah ya. Kita panggil referen ligannya. Nah, kalau kita pencet F1, F2 sudah bagus ya, sudah di tengah sekarang. Nah, kalau tadi kan masih muter-muter ke pinggir-pinggir, kalau sekarang udah di tengah. Ya. Ini tidak keman di luar. Tapi lo kemana? Yang Balisa di gunung dan no ini. Ya. Mau mana mas apa? No, Balisa itu kan. Ya. Gunung. Ada pertanyaan? Oh. Ini tak baca lagi ya. Dari rumah ya. Udah bagus gunung. Silakan kalau ada yang bertanya. Tenda instan, laman ibu, tenda instan.
Ya, pertanyaan? Oke, baik Pak Hari. Ini Ya, kemarin tuh silakan. saya download itu kok belum bisa semuanya terdownload dengan baik ya. Atau nggak tahu Jadi, kapasitas komputer saya yang mungkin tidak memadai atau gimana. Ya, jadi saya kemarin itu yang bisa CMD, kemudian OG Marvin, NPP, tapi kok yang apa Plans itu kok nggak ada ya. yang plan? Saya kok nggak apa kemarin kok nggak bisa download. Ya nanti coba ya saya anu lagi ya. Itu yang dari di WA Group ya, J, Pak di Ari ya. WA Group. Yang Iya, lain iya, ada coba nanti. kesulitan nggak, J? Download. Yang lain mungkin ada yang ada atau yang berhasil ada. Pak Sagi berhasil mendownload plan. Bentar, saya cek lagi di. J. Jadi langkah pertama adalah dari PDB kita download, kemudian kita ambil satu monomer. Nah, di situ ada ABC dan seterusnya. Kita ambil salah satu aja, nggak harus A, bisa B, bisa C, ya karena itu biasanya sama. Nah, kemudian kita hilangkan air dan molekul-molekul yang tidak bermanfaat. Jadi selain ligan obat yang dimaksud itu bisa kita hilangkan untuk apa namanya, untuk memperingan kerja laptop karena nanti diperlakukan sama sehingga mengurangi apa bias. Jadi kesalahan Ya. akan terkurangi. Ini saya coba untuk share screen ya. Kalau saya download Oh, itu seperti ini. sebentar, Oke, saya ini. Ya. jadikan Hari yang co-host. plan emang ini nggak bisa PC-nya katanya Yang Plans. diprotek window diprotek apa PC-nya diprotek window. Oh, Ya, di PC-nya. tempat saya ada catatan itu juga. Jadi Iya. kalau saya download sama Nje, Bu Nje. Oh, yang lain ada yang bisa berhasil? Kalau run anyway tapi harus diinstal ulang, nanti coba saya install ulang. Ye. Nah, itu jadi biasanya itu karena software kita kan gratis, ye. Jadi kadang-kadang Hmm. dianggap virus sama antivirus free khususnya. Ah, iya iya bisa Ye. jadi. Jadi mungkin bisa dinonaktifkan antivirus free-nya. Nanti kalau udah jalan Oh, baru diaktifkan pasang lagi. kembali. Atau pas install itu kalau ada pilihan blokir, jangan dipilih blokir. Ye. Jadi Advance sih udah dipilih advance terus run anyway. Cuman tadi ye, coba di ini nggak bisa ya. Iya, Nanti iya. diinstal ulang lagi aja. Ya, coba. seperti ini Pak Adi. Saya udah Ye. share ya. Kayak Ye, begini, sudah. Plans X isn't commonly download Trust Plans X. Ini berarti harus menginaktifkan antivirusnya ya. Ye, coba. Saya itu nggak pinter komputer ya, antivirusnya nenggo nopo. Ya besok saya minta tolong aja apa yang dosen yang muda-muda itu gimana nanti tak mintakan untuk download. Jadi karena Betul, saya betul. itu yang belum bisa. Makanya kalau Plan mau X. praktek, Ye. juga sepertinya anu J, apa belum bisa ya. Ye, oh, ye. Karena pakai itu tadi belum pakai Plans ya atau masih Belum, pakai belum, belum. Yasara? Belum, masih pakai Oke. Yasara. Malah ini Ya, ada ya. yang Yasara nggak mau diinstal karena kayaknya dianggap virus sama antivirus free. Kalau Oke, nggak salah seperti Pak Zagi, ya. Pak Zagi gimana? Udah berhasil belum menginstal tempat saya Yasara? ya sarannya sepertinya juga belum. Oh, Belum, ye. Pak. Belum. Ada Iya, yang sudah berhasil belum, ya? Ini kayaknya keprotek sama Defender, Pak. Je? Sama antivirus bawaan komputer, Defender. Oh iya, iya iya. Ada yang Tapi kok berhasil nggak? Biasanya sih banyak yang berhasil. Kalau saya Yasara bisa. Bisa, berarti Ya, cuman yang plansnya itu nggak bisa. Belum, semuanya belum bisa. belum. Oh, JNJ. Padahal timbul biasanya gampang Yasara. sekali itu. Je. Yasara itu apa ya? CMD itu ya? Bukan, Bukan, yang mana? bukan. Yasara itu yang itu yang deploy Yasara.
Oh, deploy ya, Iya, Sarah. Sebentar saya cek coba ya ya Sarah coba deh. di tempat Iya. saya ya, deploy ya, Sarah. Iya, jadi Sepertinya belum juga. Coba belum ya. saya Iya, ulangi download ya. iya. Ada yang sudah berhasil belum ya? Kalau ya Sarah, Bu Ina udah ya. Udah Pak, kalau saya ya Sarah bisa. Jadi Iya. kan nanti buat bikin yang tadi apa ya? Betul, Bisa sih betul, udah sudah keluar. bisa. Cuman Kalau plansnya itu nanti. kalau Marvin Bin sudah. Marvin, ntar saya cek dulu. Marvin. Itu tinggal klik biasanya yang nek gitu installnya. Is preparing install. Kalau Mas Adriansah bisa ininya, plannya bisa di-download enggak? Marvin. Sudah bisa di-download. Nah, rahasianya kenapa bisa Ini berbagi? Mas Adriansah, ini bisa ya Sarah. ya? Ya, Sarah saya juga sama seperti yang plans. Jadi di sini sama. Oh, kayaknya diprotek itu. Ya, Diprotek jadi sama yang antivirus, dianggap virus dia. ya Sarah sama Betul. plans itu belum bisa. Betul, Oke, betul. berarti ya, oke. Iya, iya. Nah, saya juga pernah seperti itu. Jadi diblok sama biasanya antivirus yang free biasanya. Janji. Ya, besok saya mintakan ini aja Iya, apa iya. supaya mudah untuk Iya. membantu. Ada Oh, saya yang Marvin balik lagi, udah di-download, tapi dia minta download lagi. Kayaknya ini juga nggak bisa. Yang Marvin. coba atau mungkin bisa share screen Bu Ina, kita install di sini bareng-bareng. Marvin yang mana? Coba saya jadikan co-host. Bu Ina share screen menginstal Bentar ya. Marvin coba. Bentar, share screen. Oh ya. Marvin ya Sarah udah. Oh ini nih. Udah Pak. Ini ada gini nih di given directory and not empty. Oke, install will delete the directory before apa nih? Cancel if you would like to Marvin. modify. Kalau Next gitu. Next, nggak bisa Oke, ya. apa cancel? Oke kali ya. Oke. Kok belum ya? Share screen-nya gimana? Udah belum? Belum ada. Sudah Share- tempat saya. Sudah ya. Coba di neck coba di neck. Next ya, sepertinya next ya. Iya, Coba. neck. Next lagi. Neck. Next lagi. Neck. Nah, Nah, itu. baru proses. Tadi Ya, udah, proses. tapi tadi pas dibuka kok nggak ada lagi, diminta ini lagi tadi. Biasanya langsung di desktop biasanya. Oh, Langsung muncul di desktop ada 3. Nah, ini itu berarti finish. itu sudah finish. Sekarang di Finish. desktopnya. Coba di Desktopnya dilihat. desktopnya dilihat. Desktop ini kan ya Di layar. Sarah Di layar. di layar. Di layar, di desktop, di layar udah ada itu di tampilan layar laptop coba. Bentar coba. Saya suka lupa ini nyarinya. Langsung buka itu, langsung buka laptopnya di layarnya itu. Iya, buka layarnya saya suka bingung jadinya. Di layarnya mana ini layarnya? Enggak, Bu Ina buka laptop aja, share screen coba, share screen sekarang. Bentar. Di Zoom lagi ya. Ini saya udah stop Iya. screen, udah stop. Udah Udah, stop belum? udah. Sekarang Oh, udah. sekarang apa? Share screen coba. Share screen terus Udah, sekarang buka laptop. udah, ini udah dibuka ini yang share screen-nya. Nah, share screen-nya kok belum ya? Oh, belum. Belum share screen. Belum ada. Belum di share Oh, screen. belum ya. Oh, ini udah belum? Nah sekarang sudah, tapi Bu Ina kan bukanya ini, Bu. Nah, ini nih. Nah, di share screen itu udah banyak tuh. Itu ada apa, Marvin Sket, ada itu tuh.
Di layar itu. Ya, ya, ya. Oh, ini ada. Nah, ada 3 Marvin Spade, Marvin Oh, iya, udah. Nggak ada. Nah, itu Marvin Space, terus Marvin apa itu? Oh, Ada iya, 3 ada. Marvin. Iya, ada Ya. 3. Oh, berarti udah bisa. Ya, jadi udah. Jadi langsung di desktop namanya. Langsung Oh, di iya. layar itu, nggih. Berarti bisa proses selanjutnya udah bisa ini berarti. Kalau Yasaranya tadi sudah ya? Saya udah ya, Sarah, yang belum plans-nya itu. Oh, ya. Saya udah Kalau share, yang Oh, udah stop belum sudah sini? belum ber- masih. ber- Gak apa-apa. berat- Nggak berarti usah itu stop, nggak tadi apa-apa. anu ya, Marvin. antivirusnya ya, antivirusnya yang Eh, di anu ya, di off kan dulu ya, Bu Ina untuk tadi yang pakai Bu antivirus Ina. apa? Kenapa, Pak? Pakai antivirus apa tadi? Aduh, lupa. Ya, jadi kemungkinan sudah ini. Biasanya sih yang diblok yang Yasara, kalau yang Marvin ini kayaknya enggak biasanya. Kalau plannya Iya. coba Bu Ina tetap share screen, coba Bu Ina mendownload plan coba. Nah, dibuka di grup itu, terus ada apa namanya plan, coba di download bisa nggak? Di atas, katanya di atas, Di atas lagi. di atas. Di software-software yang saya kirim Di awal-awal itu. sebelum kuliah, sebelum kuliah, belum pertemuan. Oh, turun lagi sepertinya. Turun lagi. Bentar. Kayaknya tadi Ya. udah. Ih, ininya rada error nih. Atas lagi kayaknya. Atas. Nah itu tuh tadi ada Ming, ada apa? Oh ya, ada di sini. Oh, Nah, ini Ya, nih. ya itu. itu. Nah coba yang belum bisa apa? Plannya coba diklik. Oh, udah Oh, di itu bisa. download. Tempat Tapi saya kok belum ya? Nah itu sudah Sudah bisa itu. sudah boleh bisa download masa? ya? Sudah terdownload, malah Ada di ini sudah lagi berapa kali ya? kali Ada di mana? di Di download? depan lagi desktop ya? Bukan di download. Di download. Iya, ada di downloadan. Nah di situ ada plan itu. Nah itu Nah, ini kan more info ya. jadi nggak perlu diinstal. Itu memang nggak. Jadi itu memang tidak untuk diinstal ya. Jadi hanya di Iya, copy jadi aja. ini Kalinya more itu info berarti kan? More info terus enggak run usah. anyway. Enggak. Itu dikali Enggak. aja, dimatiin. Nah, jadi Nah. di grup sudah saya beritahu bahwa itu nggak perlu diinstal, itu hanya di copy. Jadi itu di apa? Di copy, di Oh, ini copy. jadi nggak usah ya? Nggak usah. Jadi yang diinstal hanya, Oh. itu klik kanan aja copy, klik kanan copy. Nah, Terus? ditaruh di folder itu tadi, folder validasi yang mau kita Oh, yang tadi mau Ya, dibuat itu betul. yang data tadi. Betul yang Oh, validasi gitu. itu Ya ya. udah. Iya, Ya, baik. itu apa? Nah, itu kalau bisa plannya nanti yang dalam kurung 2 itu berarti Bu Ina itu sudah pernah download Iya, sebenarnya udah itu. berapa kali. Iya, betul. Itu Iya, sering iya. itu ya. Jadi itu sering Oh, ya, peserta itu sering seperti itu. Jadi, Pak, plan saya kok nggak bisa diinstal. Saya bilang memang nggak perlu diinstal, cukup ditaruh aja di situ. oh, iya, emang Iya, udah beberapa betul. kali itu ya Iya, kan? iya. Berarti Bu Ina udah bisa kerja ini Ya udah, nanti. iya. Iya, Ya. tapi kalau tempat saya itu bagaimana ya? Coba sekarang Saya Bu tak coba Raras. share screen ya. Saya Iya, coba share sudah screen ya. saya kasih belum Bentar, fasilitas. bentar. Sudah bisa share screen belum? Sudah. Sudah. Sudah, ini sebentar saya coba share screen. Ya, silakan. Ke arahnya sekarang ke mana ya? Screen-nya ini ya, coba ini. Ini Ya, sudah terlihat share. ya? Sudah. Nah, ini Nah. antivirusnya di mana ya?
Ini kan ada Ya. Marvin, Oh, itu ada berarti marginnya sudah sudah oh terinstall berkali-kali ya. berarti. Sudah Ini terinstall. sudah, Sudah terinstall tapi margin. plansnya belum ada. Plan-nya mungkin di-downloadan, coba dibuka ini ya. Yang di-download itu. WA coba, WA-nya dibuka. Oke, sebentar. Saya coba di mana WA ya. Heeh. Itu kan ada, bentar. Ini saya dulu. Nah, plan-nya Ini? mana? Nah, itu coba. Ini? Itu coba di double klik plan-nya. Nah, ini kayak begini. Munculnya ini di pojok ini yang saya. Oh, Ada ini. oh iya, Jadi berarti tidak apa itu. berarti ini Hanya karena berarti nggak antivirus bisa. itu ya, Andi. Karena antivirus Antivirusnya itu yang mana ya? Dari antivirus mana ya? itu di program Posisinya biasanya. di Program program di sini. program itu Di mana? Aku itu belum tahu posisi antivirusnya. program Di anu C ya? Di apa? Di iya, biasanya di C terus program file gitu. yang mana? Ini Program file ada program C, file. C-nya udah dibuka aja. Iya ini. Ya, terus program file ada nggak itu? Nah, itu ada program Oh file. ini Nah, program itu coba file. dibuka, ada nggak antivirus di situ? Antivirusnya tahu nggak apa? Aku nggak tahu ini soalnya dulu diinstal-instalkan. Aku nggak bisa ini. Nggak tahu Antivirusnya apa ya? bukan ya. Antivirusnya Windows apa? Photo WinRAR. WinRAR bukan ya? Bukan Bukan. ya. Notepad to open WinRAR. Coba diulang tadi. Coba ke itu tadi, kemana namanya? WA group. Ke WA, coba ke WA group, terus coba plan-nya kita lihat. Coba plan-nya itu. Ya munculnya kayak itu tadi, kayak begini. Nggak bisa. Coba saya share screen ya, coba. Ya. Saya stop ya. Ya. Stop dulu. Nah, saya share screen kelihatan ya. Ya. Nah, biasanya kalau yang saya kirim plan itu kan Ya, ini. nah ini kan biasanya kan seperti ini ya. Nah, ini kan Ya, udah nanti ya. ini biasanya ada segitiga gini. Ya. Kemarin kemudian diklik, kemudian ini kan ada Teruskan. ini sebenarnya karena apa? Kalau double diklik gitu ya ada bundar-bundar gini. Oh, ini biasanya ini ya, unvalid download blok. Nah, ini kan di blok ya. Linknya di sini di blok. Tapi itu tempat saya nggak ada masalah. Yang masalah plans. Tadi yang Pak Hari yang tadi wing. Oke. wing. Plan saya. Nah, ini di apa? Tadi di apa namanya? Mungkin di settingnya ini bisa nggak kalau Coba ada ya. Itu tadi mencet apa itu? Sebentar saya coba untuk ke mungkin sebentar. Yang plan mungkin tadi dari sebentar. Tadi di set apa? Ada apa?
ada ini, ada apa namanya, panah ke kanan, coba di itu. Udah panah ke kanan itu keluarnya balas share body, teruskan, unduh, sematkan. Itu mencet yang mana? Yang downloadan, Bu. Yang downloadan tadi kan ada apa tadi? Iya, yang sebentar. Yang downloadan, oh ya cuma itu tadi. Nggak bisa, Oh, iya, iya. report, learn, copy link. Plans, apa, isn't commonly download, trust plans, X before you open. Itu tulisannya Kak, seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Oh, iya, iya. Jadi belum bisa. Untuk Belum, saya ya. belum bisa. Nah, Oh, saya iya, iya. belum tahu mana antivirusnya yang mana. Iya, Yes. iya, iya. Ya, mungkin nanti sambil jalan nantinya Ya, kita, coba ya. nanti. Karena Ya. ini kebetulan kan sudah ada ya yang bisa, ya. Kayak misalnya Bu Mm-mm. Ina, Bu Ina kan sudah bisa. Jadi Bu Ina mungkin juga menginaktifkan antivirus ya, Bu Ina ya? Enggak sih, Bu. Saya nggak Enggak tahu. itu? enggak, Dicoba mungkin aja. mungkin Coba-coba antivirusnya aja. berbayar mungkin. Nggak tahu. Soalnya Ini, pernah di-download ulang di ini, di apa? Di servis komputer. Saya nggak ngerti. Oh, ya, ya, ya ya, ini ya. sebenarnya yang ngisi ya apa dari fakultas, artinya biasanya Oh, dia pakai yang resmi punyanya UGM. Tapi saya nggak oh, tahu antivirus yang mana. Jadi oh, ya, saya biasanya ya. minta bantuan yang apa DSDI itu loh. Oh, Sehingga ya, mestinya ya, kan mestinya ya, kan ya, pakai ini. Ya, ya, coba ya, nanti saya tanyakan. ya. Baik, kalau gitu bisa kita lanjutkan dulu, ya. Mudah-mudahan nanti Ya. kalau videonya udah selesai nanti bisa apa diputar lagi sehingga bisa prakteknya. Nah, mungkin Bu Ina nanti sudah bisa praktek, ya. Tadi kan sudah bisa Yasara, jam jam aksen tadi, Marvin apa itu tadi sudah bisa sehingga apa mungkin bisa kita lanjutkan, ya. Nah, baik, jadi tadi kita kalau kita apa kembali ke sini, nah tadi saya udah nyimpen protein sama replikan di sini, ya, di folder validasi, ya, folder kerja namanya, validasi 5M8P 15 Mei. Jadi ini hasil kerja tadi, protein sama replikan ada di sini. Nah, tinggal satu lagi yaitu preparasi ligan. Jadi ligan ini adalah kalau dalam validasi itu sebenarnya molekulnya sama dengan replikan, bedanya apa? Bedanya posenya. Kalau replikan ini asli, posenya asli dari bank data protein. Kalau ligan itu adalah pose yang kita buat. Jadi kita akan membuat pose, 10 pose, sehingga kita sebut ligan molto. Jadi ligan molto itu isinya bukan satu, tapi 10 konformasi. Jadi 10 molekul, molekulnya sama, bedanya energinya atau posenya. Nah, caranya dengan cara, sebentar, ini ada yang chat. Oh iya. Oke. Nah, jadi caranya dengan membuka Marvin Scat, ya. Marvin Scat yang di desktop tadi, ya, Bu Ina tadi saya tengok sudah ada. Nah, jadi ini Marvin Scat. Ini akan kita buat untuk preparasi ligan molto. Caranya file, terus open. Nah, kita akan ambil referen ligan di validasi tadi. Nah, sehingga kita akan desain dan uji in silico. Belum saya ganti ininya, ya. Sekarang pertemuan 3. Nah, kita akan melihat yang validasi ini 15 Mei. Nah, kita tadi punya replikan, ya. Punya replikan. Ini replikan. Ini akan kita open. Nah, ini akan kita rapikan lewat struktur.
clean 2D, clean N 2D. Nah, kalau ada molekul yang seperti ini, ada garis merah di bawah atom, itu tandanya harus kita revisi karena muatannya nggak cocok. Nah, caranya sangat mudah, yaitu dengan mengklik atom sebelah kanan. Jadi kalau O di sini yang mau kita revisi, kita klik yang kanan ini, O kita klik. Dan kita tempelkan di sini. Yang ini juga kita klik. Nah, yang ini juga kita klik. Nah, sekarang sudah selesai. Jadi di sini adalah elektronnya itu sebenarnya bergerak dari O yang atas ke bawah. Ya, makanya titik-titik di sini. Jadi ini kedudukannya sama, ini O di sini dan O di sini sama. Jadi bisa pindah-pindah ya. Nah, jadi ini ada satu lagi N di sini. N-nya merah ini. Nah, ini harus diklik juga di sini N. Dan di sini diklik di pas atomnya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah referensikan tadi ya. Nah, sekarang kita ingin memvalidasi dan kita tergantung kita obat yang akan kita desain atau kita uji tadi itu adanya di mana? Ada di kulit atau di tubuh. Kalau di kulit kita sesuaikan dengan kulit, pH kulit. Kalau di tubuh kita sesuaikan dengan pH tubuh. Nah, jadi ada pengaturan pH di sini. Nah, caranya kita tool measure protonation, measure microspice. Nah, kalau ini pH tubuh ya. Kalau pH kulit bisa kita atur ya. Jadi ini hanya contoh aja, nanti terserah kita mau targetnya mau di kulit atau mau di per oral begitu. Nah, kita coba di sini misalnya pH kulit 5 gitu ya. Kita oke. Nah, minta lisensi kita oke saja. Nah, seperti ini. Jadi di di pH 5 itu tirosin itu seperti ini strukturnya. Nah, ini akan kita klik kanan, kita save as, kita simpan sebagai ligand 2D ya. Dan 2D. Jangan lupa nyimpennya di folder kerja ya, jangan sampai nyasar ke tempat lain. Jadi kita di pertemuan 3 divalidasi 15 Mei. Nah, ini kita simpan sebagai ligand 2D. Kalau mau dikasih nama juga boleh, tirosin ya. Tadi kan molekulnya tirosin. Tirosin. Tirosin 2D ya. Jadi 2 dimensi ini. Bentuk filenya, tipe filenya adalah MRV. Nah, sehingga kita save di sini. Dan kita tutup layar. Kita bersihkan layar dengan cara file new clear dash. Nah, sudah bersih. Yang tadi kita panggil lagi yang ligand 2D, tirosin 2D tadi kita panggil open. Nah, di sini ada tirosin 2D. Nah, seperti ini. Masih sama ya. Nah, ini akan kita buat 10 konformasi, 10 pose ya. Jadi ibaratnya kalau kita duduk itu kita disuruh duduk dengan 10 pose. Nah, dari yang paling enak sampai yang tidak enak. Nah, ini kita seperti itu sehingga ini kita tool conformation conformer kita ambil 10 ya, 10 konformasi kita oke. Mentalisasi kita oke. Nah, di sini kiri atas ada 10 molekul ini, 10 molekul tirosin yang posenya beda-beda, energinya beda. Ini energinya 20,6 dan seterusnya ya. Jadi ini energi sesuai dengan posenya ya. Nah, ini yang akan kita simpan sebagai save as sebagai ligand mol2 ya. Jangan lupa sekali lagi ditempatkan di folder validasi yang sudah kita buat tadi. Nah, kita
kita akan simpan di sini sebagai ligan mol2 ya. Jadi ligan mol2 itu berisi di sini 10. Kadang-kadang juga bisa 20. Kalau 10 nggak valid nanti kita naikkan. Mudah-mudahan ini valid. Nah, ini ligan mol2. Jangan lupa file of type. Nah, jadi tipe filenya itu juga mol2. Kita klik segitiga hitam. Kita cari mol2, yaitu di ini. Bintang mol2 yaitu tripos mol2. Kita klik. Nah, tadi kita ternyata sudah punya tipe file mol2 yaitu protein mol2 dan replikan mol2. Sehingga ini kita simpan tadi sebagai ligan mol2. Kita save. Nah, sekarang kita tutup. Nah, sekarang kita lihat folder di validasi. Nah, jadi kita sudah punya CMD untuk softwarenya ya, Ming, PC4PYP, dan Plan. Ada 4 software ya, seperti yang saya share di grup. Jadi 4 ini nggak perlu diinstal, tapi cukup diunduh ya, diunduh terus ditaruh di folder kerja kita. Kalau Yasara sama Marvin tadi perlu diinstal karena untuk preparasi protein, replikan, dan ligan. Jadi di sini kita sudah punya ligan mol2, protein mol2, replikan. Ini adalah bahan untuk docking. Jadi ceritanya yang replikan ini kita jadikan 10 menjadi ligan mol2, terus kita tempelkan lagi di enzimnya. Kalau ada salah satu nanti yang yang dekat RMSD-nya di bawah 2, berarti metode kita valid dan kita bisa lanjut menguji molekul yang lain begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tapi mengenai teori aja, Pak. Oh, Itu gitu. kenapa menggunakan 2 dimensi, kenapa nggak 3 dimensi ya, Pak? Oh iya, karena tadi 3 dimensinya sekarang sudah jadi 3 dimensi. Jadi bertahap gitu, bertahap. Jadi sekarang ligannya ini sebenarnya sudah 3 dimensi ini ya. Cuma tadi memang menggunakan itu. Tapi Maksudnya kenapa 3 dimensi nggak 2 dimensi, Pak? Atau itu? ini hanya nama aja maksudnya 2D tadi itu hanya nama 2 dimensi. Sebenarnya dia 3 dimensi sebenarnya. Ya, kenapa menggunakan 3 dimensi, Pak? Nggak 2 dimensi. Mungkin ada efeknya nanti ke Oh ya, jadi gitu, atau gimana? kalau molekul itu kan 3 dimensi sebenarnya. Kalau jadi molekul itu sebenarnya 3 dimensi. Jadi kalau hanya untuk penulisan itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk interaksi obat reseptor itu sangat penting sekali. Kebalik OH aja kan beda ininya, efeknya. Jadi kalau yang ini tadi hanya penamaan, kalau ini ya. Kalau ketiganya itu sebenarnya sudah 3 dimensi. Kalau ini tadi hanya sebenarnya hanya nama aja tadi, ya, ligan 2D tadi. Tirosin tadi ya, ini 3 tirosin 2D. Ini sebenarnya hanya hanya penamaan aja sebenarnya. Paham ya? Jadi maksudnya yang kita dokengan itu semuanya 3 dimensi. Ini maksudnya untuk membedakan dengan sebelum jadi ligan aja sebenarnya. Baik, Pak. Tapi untuk di lab dibuat 3 dimensi saya belum terlalu kebayang ya, Pak. Gimana? Untuk kalau di lab basahnya itu di lab basahnya buat konfirmasinya gitu. Kalau di lab basahnya jelas 3 itu semuanya 3 dimensi. Tapi kan ada 10 konfirmasi itu, Pak. Oh tadi ya, konfirmasi. gimana? 10 konfirmasi misal ya, yang terus yang stabil itu yang paling bagus itu konfirmasi 9. Nah, kita kan membuat kayak gitunya itu gimana, Pak? Nggak kebayang.
Oh, Yang di lab basah kan kalau di kalau lab aplikasi basah, kan gampang ya. oh lab basah maksudnya. Oh kalau lab Iya, Pak. basah ini kan komputasi, nggih. Kalau lab basah itu ya memang tidak dibuat kayak gini. Kalau ini kan namanya simulasi komputasi, nggih. Jadi kalau di basah nggak ada kayak gini. Di basah membuat ligan molekul itu nggak ada. Oh, nggak ada ya, Pak? Enggak ada. Ini kan Oh, komputasinya. Jadi kalau di lab bahasa itu misalnya kayak pembuatan PDB itu ya misalnya disesuaikan dengan pH terus nanti eh, diikatkan. Kemudian nanti ada kompleks. Jadi kalau di lab bahasa enggak beda-beda banget ya. Jadi kalau di lab bahasa itu memang sudah 3 dimensi molekul itu enggak ada di lab bahasa 2 dimensi enggak ada. Betul. Nah, terus nanti kan bisa didaftarkan ke RCSB jadi kode PDB ya. Dulu ada itu dari Universitas Nahdlatul Ulama ya, itu kan S3-nya di Jepang. Kebetulan dia cerita kalau dia sama timnya itu mendaftarkan kode PDB, tapi saya lupa kodenya. Nah itu ada langkah-langkahnya, misalnya harus menyerahkan data apa gitu. Nah jadi kalau di lab bahasa itu beda banget, nggak ada kayak gini. baik, Pak. Terima kasih. Betul, betul. Dilanjutkan saja. Ya, ya, ya. Nah, jadi ini kalau ligan moltu tadi ini ya. Nah, nanti yang sebelumnya akan kita tempelkan. Kalau tadi ada konfirmasi 1, 2, 3 sampai ini kan 10 ya, 10. Itu nanti yang paling bagus interaksinya dengan reseptor itu tidak mesti yang paling stabil di sini ya, tidak mesti. Karena nanti kompleks obat reseptor itu akan memilih pose yang paling enak setelah bergabung ya. Jadi kalau kita ibaratkan ada 2 orang, yang satu posenya paling enak kalau sendiri seperti ini. Nah kalau berdua ya rangkulan misalnya belum tentu pose yang tadi, dia harus menyesuaikan sehingga energinya stabil seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi tadi ini ya, jadi ada konfirmasi 10 ini. Ini molekulnya sama ya, cuma posenya beda-beda. Nah, sekarang kita tinggal running docking ya. Nah, ini dulu banyak sekali waktu masih belum ada inovasi dari Pak Satyono Riyadi itu ada banyak langkah ya, mungkin di atas 10 mungkin ya. Nah, sama Pak Setyono Riyadi dimodifikasi jadi 2 langkah dan bisa dioperasikan di Windows dengan CMD. Jadi CMD ini CMD bikinan Pak Satyono Riyadi ya. Karena kita punya di tiap laptop ada CMD sendiri. Kalau kita lihat di bagian C biasanya itu ada CMD. Nah itu beda ya. Jadi ini CMD yang sudah dibuat sama Pak Satyo. Nah ini tinggal kita double klik kiri. Nah seperti itu. Nah di sini fungsinya baru kita panggil plan ya. Jadi plannya tadi sudah ada di situ, kita panggil plan dengan huruf kecil ya, plan. Karena tadi hurufnya kecil di situ. Plan, kemudian spasi, strip, ini bahasa coding ini ya. Mode bind, ya, disuruh ngikatkan referen ligan, tipe filenya moltu, spasi dan itu 5 bahasa Linux, spasi protein. Titik moltu, enter. Nah, jadi di sini ada calculated binding site definisi ya. Ada binding site center dan binding site radius ya. Jadi di sini kalau yang sudah pernah menggunakan Autodoc, di Autodoc itu ada box ya, grid box namanya. Tiap peneliti bikin sendiri. Nah, kalau di sini kita sudah dibuatkan namanya grid
ball ya, bentuknya bola bukan kotak ya. Dengan billing set center 3 di XYZ gitu ya, dan dengan radius. Nah, dulu ada yang pernah ikut kelas ini, mahasiswa S2 dari IPB ya. Jadi dia itu namanya Mas Aldi. Itu pakai Autodoc, katanya saya pusing Pak, kenapa? Saya bikin gradebook dengan dosen saya beda. Ya beda kan, masing-masing peneliti beda-beda. Nah, terus saya kenalkan dengan plan ini siapapun yang meneliti gradebook-nya sama ya. Selama laptopnya memenuhi syarat ya, tetap sama angka-angkanya ini. Nah, sehingga itu mengurangi bias begitu ya. Tapi ada juga yang orang yang lebih senang susah dibanding mudah ya. Jadi ada yang bilang, wah itu harus kita buat sendiri Pak Hari. Ya monggo ya. Kalau saya percaya sama yang bikin software, dia lebih pintar dari saya, sehingga mungkin teman saya lebih pintar dari yang bikin software, sehingga dia rubah-rubah. Kalau saya enggak, ngapain sudah dibuatkan enak-enak kok dirubah-rubah gitu ya. Nah seperti itu. Nah sehingga ini ini akan kita ini punyanya, jadi ini Bendix Set Center dan Radius miliknya 5M8P. Nah, tadi yang formatnya tadi kan 4PYP. Nah, sehingga ini akan kita ganti dengan ini. Jadi ini kita copy ya, copy Ctrl C. Terus kita akan buka tadi yang PC4PYP ini, akan kita double klik. Maka akan terbuka di sini seperti ini. Nah, ini akan kita ganti angka ini karena kita sekarang pakai kode PDB yang beda. Nah, sekarang Binding Set Center-nya sudah punya, bukan punya 4 PYP tapi punya 5M. Sehingga save as, di save as, kemudian ini kita ganti menjadi 5M8P. 5M8P ya. Huruf kecil titik txt ya, titik txt. Kemudian kita save. Nah, dan kita kembali ke tadi CMD. Sekarang kita ketik plan ya, kita masih memerlukan plan. Jadi cukup 2 baris ini ya, plan, kemudian spasi, kemudian strip mode screen ya, double E, spasi, PC itu singkatan plan config ya, underscore 5M8P, titik txt, enter. Nah, jadi cukup 2 baris itu. Nah, kan udah, tinggal kita tunggu ada 10 skor docking yang akan keluar dan kita sudah selesai ya. Sambil jalan ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu gridbox dan gridball itu maksudnya sisi aktif dari enzim atau reseptor itu ya Pak? Bukan sisi aktif tapi pocketnya. Jadi nanti kan di dalam pocket itu nanti ada lagi lebih spesifik lagi interaksinya. Jadi itu semacam bola untuk kalau bahasa gampangnya itu untuk gelundung-gelundung molekul ya, yang enak kayak apa gitu. Itu disediain, dibatasin dengan bola. Kalau di Autodoc kan batasnya kotak ya. Kalau di plan ini batasnya bola ya. Jadi nanti dia pokoknya kalau ibarat kita ya, itu kita dikasih ruangan ya. Ruangannya itu yang bisa kita pose seenak kita. Jadi jangan terlalu luas juga. Pokoknya cukup
untuk kita aja. Nah, sehingga nanti kita bisa molekul ini nanti bisa memposisikan ya seperti apa yang kita minta 10 tadi, 10 konformasi terbaik, artinya yang paling enak 10 pose gitu. Kalau misalnya nanti nggak valid, kita minta 20, 30, dan seterusnya begitu. Jadi pocketnya. Berarti Jadi dia muter-muter betul, seitunya Pak, reseptornya gitu. betul ibaratnya. Jadi Oh, cara jelaskannya seperti itu. Jadi apa? Molekulnya nanti bergulung-gulung di situ, terus nanti ketemu pose itu. Posenya itu seperti apa? Nanti bisa itu kita tunjukkan posenya seperti apa sih yang 10 itu bisa kita tunjukkan nanti. Begitu? soalnya saya kira tuh misal kita cari reterator dulu Pak. Jadi Ya. misal sis aktifnya tuh bagian samping. Nah, nanti kita buat bolanya itu ya di pas itu aja gitu, nggak sebunderan gede reseptornya itu. Oh ya, mungkin tiap-tiap metode beda ya. Kalau di plan ini Oh. disediakan grid ball, nanti interaksinya ada lagi dengan software yang Lickplot nanti. Begitu. Jadi tiap software kan beda-beda ininya ya. Makanya sebenarnya software-software ini kan sebenarnya kan untuk menemukan obat sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau saya pernah bilang sama teman ya, jadi masing-masing software kan mengunggulkan. Sekarang gini aja kalau saya ya, yang menghakimi itu bukan kita tapi fakta. Jadi sekarang misalnya si A pakai software 1, si B pakai software 2. Sekarang coba kita menemukan obat, kita desain terus kita temukan obat, terus kita buktikan sesuai nggak dengan uji in vivo misalnya, khasiatnya misalnya. Nah, kalau pose-posenya ini kan sebenarnya teori, gitu. Teori-teori. Faktanya kan nanti sebenarnya kalau saya misalnya gini, saya desain obat lebih bagus dari paracetamol. Nah, faktanya kita uji aja in vivo. ED50-nya bagus mana. Kalau masalah interaksinya itu kan teori ya, maksudnya nggak nyata gitu ya. Tapi faktanya kan ada bisa kita detek di uji aktivitas misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim software ini lebih bagus. Yang menghakimi adalah buktikan aja softwarenya bisa nggak untuk menemukan obat. Obatnya cocok enggak. Nah, kalau saya gitu saya. Begitu. Baik, Pak. Ya. Nah, sekarang ini udah selesai ya, sudah selesai. Jadi cukup 2 baris ini ya. Biasa ini. Pak Ya, Hadi, monggo, maaf, monggo. saya tadi kan sempat putus-putus ya, sehingga Oh, iya. kehilangan connect. Iya. Terus ini kok tiba-tiba ke program Linux ya, saya itu nggak paham. Berarti harus melewati ini juga ya, pakai Linux ini. Oh, tidak. Maksudnya gini, software aslinya ini itu bekerjanya di Linux, Bu, bukan di Windows. Software aslinya Plan. Oh, oke. Ya, Jadi kita terus nggak perlu buka-buka sini ya? Ya, misalnya kita eh, menggunakan pakai Windows. iya, pakai Windows kita. Jadi Heeh. ini cerita zaman dulu, Bu. Jadi Oh, I see. Ya, ya, kan tadi lo jadi kok sudah ganti Linux, jadi makanya saya, oke. karena saya nggak menguasai itu. Oh, betul, justru itu, Ya, Bu. betul, Ji. Jadi gini ceritanya, Plan itu di ini, Bu, saya tampilkan ya, mungkin di apa? Kemarin sudah nggih. Jadi di Plan itu kan kerjanya di Linux, aslinya di Jerman sana itu kerjanya di Linux dan hanya untuk Oke. laptop yang lama, yang Iya, betul. V32 itu kan. Mm-mm. Nah, jadi waktu itu kita pakai Linux, tapi Linux yang diinstal di Windows, namanya Copendrive Linux. Jadi kita pakai Windows, tapi di dalamnya ada Linux-nya, namanya Copendrive Linux. Nah, karena laptopnya sudah pada ganti yang FIT64, itu nggak ada itu pendrive Linux yang 64, sehingga Pak Satyono Riyadi yang istrinya dekan Fakultas Kedokteran UII itu karena dosen IT itu dia memodifikasi menjadi ke Windows Oke. dengan CMD ini. Jadi sekarang jadi simpel, sangat simpel tadi, cuma 2 baris ya Oke. tadi. Kalau dulu Ya. belasan baris codingnya itu. Ya, jadi artinya
Kita nggak perlu mengoperasionalkan Linux ya. Oh, nggih, Dalam betul. oke, Makanya, nggih, betul. Tadi saya kehilangan itu tadi Oh sehingga iya, kok nggih. tiba-tiba jadi gini, saya jadi pusing ini. Nggih, Makasih. nggih. Oh, nggih. Oh, dulu rumit, Bu. Kalau dulu itu Ya, karena betul. kerja di Linux itu harus bolak-balik, Bu. Jadi Iya, harus ke Windows, ke Linux, bolak-balik. Nah, jadi harus buku-buku tahu bahasa saya, program ya. Iya. buku-buku saya yang lama itu masih pakai itu, Bu. Buku saya yang baru, yang apa, yang sampul merah itu yang sudah memakai CMD. Kalau sebelumnya yang misalnya desain antibiotik, desain anti malaria, itu masih pakai Ya. Pendrive Linux itu, Bu. Jadi masih agak rumit gitu. Kalau yang Nggih, sekarang ini sudah. Nggih. nggih, matur nuwun. Gitu. Nah, kita sebenarnya ini sudah selesai doknya, tinggal kita validasi. Nah, kita akan tutup ini ya, kita tutup. Nah, di sini ada folder baru, Bu. Di validasi tadi ada folder baru namanya Resat. Nah, ini rekaman docking kita tadi ya. Jadi walaupun sudah kita tutup tadi CMD-nya, ini ada Resat. Kalau kita buka itu ada ini, ada banyak file. Ini hasil rekaman tadi. Nah, yang paling penting adalah base ranking karena isinya score docking tadi ya. Jadi ini ada base ranking bentuknya Excel. Ini kalau kita double klik, nah keluar Excel ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah tidak semuanya harus kita pakai. Yang penting saja yaitu yang ada ini pertama kali ada angkanya ya. Jadi biasanya kadang-kadang di B, tapi ini karena geser 5-nya dipisah terus ada di C. Jadi yang paling penting adalah ini. Ini itu sesuai dengan yang tadi Bu, yang hasil docking tadi. Nah, 10 tadi itu ya. itu disimpulkan di sini. Nggih. Nah, di sini kalau kita lihat itu jadi energi tadi sekarang jadi minus. Ya, energi yang ligan MOL2 tadi sekarang udah berinteraksi dengan enzim menjadi minus. Jadi dia sudah stabil. Nah, di antara 10 tadi itu ada yang paling stabil. Nah, ini kalau kita lihat yang paling minus yang nomor berapa? Ini bisa kita lihat. Nah, jadi ini namanya konformasi. Ini kalau saya Tapi itu skornya selisihnya kecil-kecil ya, 73, 72 itu. betul, Itu betul. Ini nanti untuk uji statistik ini, Bu. Ya, jadi yang paling stabil kalau untuk visualisasi kita nggak bisa pakai rata tapi pakai yang paling stabil. Jadi di sini kalau yang paling stabil minus berapa ini? Paling minus 73. Ini 3 1. Kayaknya yang 3 ini ya. Ya. Konformasi 2. Nah, ini ada di sini konformasi 2 ini ya. 1 2 3 4 sampai 10. Konformasi 2. Nah, ini biasanya kalau di plan ini yang paling minus itu paling bagus biasanya. Kalau di software lain misalnya kayak Moe yang berbayar 40 juta itu tidak, Bu. Jadi yang paling minus ini belum tentu RMSD-nya atau kedekatannya dengan replikan dekat belum tentu. Tapi kalau di Moe karena bayar 40 juta per tahun itu sudah dihitungkan, Bu, RMSD-nya. Kalau gitu kita karena gratis kita ngitung sendiri. Nah, sehingga ini kita akan coba hitung yang ini. Biasanya itu kalau di plan itu yang paling minus langsung bagus. Kita akan coba konformasi kedua. Sehingga konformasi kedua ini akan kita cari di ini, kita tutup dulu. Don't share. Nah, konformasi 2 itu yang ini, Bu, ya. Jadi yang ini. Ini ada konformasi 1 ya. 1 sampai 10 nanti. Terus nanti konformasi 2 ini. Jadi yang dimaksud tadi itu ini, Bu, 2 ini. Nah, ini akan kita copy. Kita sandingkan dengan referen ligan di sini ya. Ini kan ada referen ligan. Ini posa asli akan kita
bandingkan dengan ini. Nanti kita hitung RMSD-nya sebesar apa besar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita akan buka lagi dengan Yasara untuk menghitung RMSD ini. Nah, jadi ini validasi. Jadi setelah kita copot, kita kembalikan, bisa balik enggak ya. Jadi logikanya mungkin gampangannya gini. Kita kalau ada rumah terus ada orangnya. Nah, orangnya itu tirosin, rumahnya itu enzim tadi. Nah, kemudian kita suruh ke pasar, suruh balik lagi, dia bisa balik enggak ke rumah. Kalau misalnya baliknya dari tadi di ruang tamu, baliknya di dapur, berarti kan enggak valid ya. Ya, Atau baliknya malah ke tetangga. Artinya ya. RMSD-nya gede banget, itu enggak valid, enggak bisa kita pakai. Nah, kita coba ini file, kita panggil tadi mol2 sini, mol2 sibil. Di sini tadi di desain 2024. Pertemuan ketiga divalidasi 15 Mei. Nah, di sini tadi ada replikan. Nah, ini kita panggil. Nah, seperti ini. Terus yang tadi kita panggil, ini kita panggil, ya, mudah-mudahan mau ya. Kadang-kadang nggak mau karena terlalu panjang, kadang-kadang nggak mau. Kita lihat mau nggak ini. Nah, seperti ini Bu. Tidak mau ya, tidak mau. Kenapa? Dia bingung. Kalau mungkin gratis ya, sehingga dia bingung. Makanya harus kita rename itu ya. Dia bingung tadi. Nah, jadi ini harus kita rename. Klik kanan, rename. Tapi kita sisakan apa identitasnya. Tadi kan entry 2 ya. Jadi yang kita hapus yang ini depannya aja kita hapus. Kita sisakan entry 0002-nya karena ini identitas ya. Jadi kalau di partai nggak boleh ada politik identitas, kalau di sini harus ada identitas. Ya. Nah, sekarang kita panggil tadi. Nah, ini kita panggil sekarang. Mudah-mudahan sekarang mau ya, karena sudah simple. Nah, sekarang udah mau. Nah, sekarang supaya kelihatan bedanya, kita buat bentuk stick ya. Jadi view-nya ini, style scan-nya kita buat stick. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk membedakan, replikanya akan saya warnai biar beda ya, color. Akan saya warnai misalnya kuning. Kemudian yang tadi entry 2 akan kita warnai dengan warna yang berbeda ya. Misalnya ini ungu. Nah, seperti itu. Jadi yang kuning ini adalah pose asli ya, belum kita rubah-rubah. Kemudian kita ambil tadi, kita jadikan 10, kita dongengkan yang paling stabil tadi itu konformasi kedua. Nah, sehingga ini kita tempelkan. Kemudian kita hitung RMSD-nya. Nah, sebenarnya kalau seperti ini karena sudah jadi satu, itu kalau kita geser nggak apa-apa, tidak akan merubah RMSD. Karena definisi RMSD adalah root mean square deviation, artinya jarak. Nah, sehingga kalau kita geser misalnya seperti ini, ya nggak akan mempengaruhi. Nah, ya. Jadi RMSD itu masing-masing atom ini jaraknya ini, misalnya yang ini dan ini itu D-nya berapa, ini berapa, ini masing-masing dikuadratkan ini ya. Jadi kalau ini ada berapa atom gitu, ini ke sini berapa angstrom, ini ke sini berapa angstrom. Masing-masing dikuadratkan, kemudian dirata, kemudian diakar. Nah, itu nanti ketemu angka. Nah, sehingga bisa kita hitung di sini. Analisis RMSD of molekul. Kita klik atas dulu. Kemudian kita klik yang bawah.
Kemudian ini kita centangnya kita hilangkan. Yang ini kita pindah ke molekul. Dan kita oke. Nah, di sini angkanya 4. Harusnya Mana? Angka 4-nya di oh, mana? oh ya, ini ada yang salah tadi. Maksudnya bukan salah, tapi ada yang kelupaan gini. Jadi ini kan ada 4 ya. Nah, jadi harusnya di Oh bawah ya. 2. Harusnya di bawah Hmm. 2. Kenapa? Karena lupa tadi. Ada yang lupa kenapa? Jadi tadi kan kita nambah hidrogen ya. Tadi kita nambah hidrogen. Sementara PDB asli itu kan tidak ada hidrogennya. Jadi Ya. kita tadi kelupaan. Jadi harus kita hilangkan dulu hidrogennya ya. Makanya saya kaget. Ini berimpet kok apa? Karena hidrogennya tadi tidak kita hilangkan. Jadi harusnya delete dulu hidrogen. Nah, sekarang kita hitung lagi ya. Makanya saya kaget kok 4 harusnya enggak. Karena lupa tadi, lupa hidrogennya belum dihilangkan. Ya. Jadi menjadi 0,9173. Nah, jadi valid ya. Nah, jadi itu. Jadi jangan lupa ini pelajaran juga supaya enggak lupa. Hidrogennya harus dihilangkan kalau ngitung RFD karena aslinya kan tadi enggak ada hidrogen. Nah, ini bisa kita jadikan bukti untuk ini untuk apa namanya? Untuk presentasi misalnya. Jadi buktinya biasanya kalau saya nge-review lebih senang kalau ada gambarnya gini, oh valid gitu ya. Kalau nggak ada gambar kan bisa kita ini bisa apa dimanipulasi bisa kan. Tapi kalau ada gambarnya kan nggak bisa ya. RMSD-nya segitu. Nah sehingga ini bisa kita kontrol Prancer untuk dijadikan bukti di gambar. Tadi kan juga menghilangkan H2O ya. Oh Itu J, nggak dikembaliin lagi. oh enggak karena H2O itu apa? Tadi memang dalam prosedur dongeng harus dihilangkan Bu. Dan tidak harus dikembalikan karena itu kan yang diperlukan kan posenya obat, pose tirosin. Oke. Jadi ini tirosin Ya, berarti yang kalau kuning. Ya. Jadi hanya yang yang dikembaliin ya, hidrogennya aja. hidrogen yang di delete, ya. Ya, dikembalikan lagi. Dihilangkan Bu. Oh, hidrogennya Hidro, tadi dihilangkan ya? ya, Oh, dihilangkan dihilangkan. karena Ya. tadi nggak ada, tadi Karena tadi nggak ditambahkan. ada, ya. Karena tadi nggak ada Tapi sehingga kenapa tadi kok ditambahkan ya hidrogennya? Kenapa harus ditambahkan? karena untuk dongeng kan harus lengkap Bu. Kalau Oh, dongeng oke. itu kan berarti harus sesuai dengan ini. Ditambahkan terus dihilangkan lagi ya di akhir Yes, ketika yes. ngitung itu Ya, ya. saat itu harus dihilangkan. Nah, ini akan disimpan ya. Jadi bagusnya disimpan, cara nyimpannya itu bagusnya yang informatif ya. Jadi di apa? Di pertemuan ketiga ini taruh di validasi sini ya. Jadi bagusnya dengan apa? Nama yang informatif yaitu RMSD kode PDB-nya ya 5M8P ya biar informatif. Konformasinya kita sertakan 002 ya atau 02 gitu juga bisa. Yang penting ada angka juanya ya. 02. Kemudian nilainya ya. Nilainya jangan lupa 0,9173. 173 angstrom ya. Nah, kemudian kita save. Nah, jadi kalau untuk presentasi di seminar misalnya atau di jurnal itu nanti kita
kita sertakan bukti validasi begitu. Nah, ini di Yasaranya, ini saya punya pengalaman yang belum bisa dijelaskan begini. Jadi lazimnya itu kalau kita cek lagi besok misalnya, itu nanti seperti ini lazimnya. Tetapi pada saat anti COVID itu saya punya pengalaman yang aneh. Jadi yang sudah valid kayak gini, itu besok saya panggil nggak deket kayak gini, sudah lari. Nah, jadi saya heran, kok bisa? Sehingga apa? Untuk mengatasi itu, ini akan saya ikat ini supaya nggak lari. Caranya ini akan kita simpan file sebagai Yasara scan namanya. Nah, kalau sudah kita simpan seperti ini, itu nggak bisa lari, ya. Jadi saya heran, saya baru pertama kali nyimpen molekul kok besoknya gerak. Saya panggil udah nggak ada di situ. Nah, jadi itu sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Memang selama ini saya meyakini molekul itu benda hidup. Kenapa? Karena dia bergerak. Ada kalau kita punya spektra inframerah itu kan ada gerakan pegas sama puntir, ya. Nah, jadi sebenarnya molekul itu bergerak, tapi saya nggak nyangka kok geraknya kok geser gitu loh, posenya kok bisa beda. Nah, sehingga untuk amannya kita simpan ya, kita simpan seperti ini, sehingga kita namakan juga dengan RMSD 5M 8P, sama konformasinya kita tulis biar untuk jejaknya gitu loh. Nah, jadi 0, berapa tuh? 0,9. 91. 91 berapa tuh? 73. 73. Tapi itu kalau di faktanya bisa terjadi seperti itu ya? Di kondisi basahnya. Kalau kondisi basahnya Bu, ini kan komputasi ya Bu. Jadi Iya, maksudnya seperti tadi kan bisa geser ya karena mungkin itu masih bergerak terus ya. Tapi itu apakah kalau di kondisi faktanya misalnya di kondisi basahnya itu juga kemungkinan bisa seperti itu ya? Nah, ini yang ya kalau bos bahasanya itu kayaknya membuktikannya agak susah Bu, karena apa? Jadi ya saya scan-nya tadi sudah nggak sering. Kan kalau geser itu kan kemungkinan programnya itu masih jalan ya. Dia bisa geser sendiri gitu. Padahal Berarti ini padahal berarti programnya kan sudah ditutup padahal. Ya kan dia mungkin masih online. Ya makanya itu apakah kemungkinan kalau itu kondisi faktanya itu bisa saja terjadi seperti itu yang harusnya dia tadi mendekat kemudian dia bisa geser. Kalau itu Ya. kayaknya agak susah Bu, karena apa? Karena kalau di simulasi itu kan ini hanya beda ya teori untuk menjelaskan. Kalau faktanya kan susah Bu dilihat gitu. Begitu. Karena kan sebenarnya ini kan memimik orbital-orbital yang ada di masing-masing tadi ya unsur ya, sehingga sebenarnya juga berusaha mendekati faktanya kan. Betul. Jadi seperti misalnya kayak visualisasi, nanti kita akan visualisasi obat reseptor itu kan kalau nyatanya kan susah ya Bu dilihat misalnya dilihat kalau di mikroskop secara kan nggak susah. kelihatan. Kalau secara visual susah, tapi kalau kita bicara tentang orbital di dalam faktanya bisa jadi juga
nggih, Seperti itu kita kan belum tahu. nggih, Cuman kan betul, yang kita lihat kan interaksinya, apakah interaksi tadi punya makna. Ya nggak, betul, bisa tadi dia memblokir, apakah dia juga memang terblokir sehingga nggih, kita bisa nggih, mendeteksi kondisi itu. betul. Jadi misalnya kayak apa? Kayak misalnya efek gitu, Bu, efek analgetik Iya, misalnya itu kan ya, yang bisa kita amati kan misalnya metode geliat tadi setelah dikasih analgetik geliatnya jadi berkurang, berarti dia punya ya, efek begitu aja. betul, Nah, betul, J. jadi ya begitu cara untuk menjelaskan apa? Membuktikan, J. Ya betul. Jadi semuanya itu sebenarnya pendekatan, termasuk interaksi. Misalnya ada sekian asam amino itu kan teori-teori yang berusaha untuk menjelaskan kenapa kok obat Hmm. ini lebih bagus dibanding obat ini. Oh ternyata begini-begini dengan kaidah-kaidah agar bisa difahami begitu. Ya. Ya, begitu. Nah ini kalau misalnya mau apa namanya mau dianu bisa kalau. Nah, jadi di sini misalnya ini kita tutup dulu misalnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, mengumpulkan. Ketangkep kamu. Ada yang ditanyakan? Jadi ini tadi protein. Nah, jadi nanti tadi replikanya tadi ini. Kemudian yang terbagus, yang terdekat tadi ini. Ya. Nah, yang 9 lagi sebenarnya bisa kita tampilkan di sini. Yes. Jadi ini aslinya tadi yang kuning. Setelah kita ambil, kita kembalikan, itu jadinya yang ungu ini. Nah, yang 9 lagi bisa sebenarnya kita panggil, tapi nggak boleh digeser. Kalau ini udah digeser, udah beda. Jadi di sini validasinya sudah valid ya. Artinya kita bisa melanjutkan proses untuk menguji molekul lain begitu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Mungkin Pak Haris, tadi Yeah. kan ini masih banyak ya polimerik ya. Terus kemudian tadi ada pilihan, ada A, B, C Yeah. ya. Kemudian Yeah. tadi kan yang dipilih A. Yeah. Kalau milih yang lainnya bisa juga ya, nggak masalah. Bisa. Hmm. Biasanya sama itu karena apa? Karena itu kan monomer yang ditumpuk-tumpuk ya. Jadi mungkin waktu Yeah. membuat apa? Ini kan hasil dari lab basah gitu. Jadi mungkin waktu lab basah itu dia kesusahan kalau hanya satu monomer. Yeah. Ya, sehingga kalau kita milih pun nanti misalnya milih yang C atau D, paling Boleh. juga sisinya aja ya yang nanti juga akan Nggih. berbeda ya dengan yang Nggih. A dengan yang oke. Apa? Ya, Yang penting di situ ada ligannya tadi Bu. Syaratnya ya, harus terlihat. ada enzim sama ligan. Nah sebenarnya ada Bu apa yang kosongan. Tapi kalau plan ini kan programnya kan protein ligan. Jadi bagusnya sih kalau saya lebih senang kalau ada obatnya. Kalau kosongan tanpa obat itu sebenarnya bisa juga, tapi kan itu apa nanti banyak apa istilahnya banyak trik-trik, dan itu kalau untuk penemuan obat kan riskan itu. Tapi kalau hanya untuk publikasi sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk menemukan obat benar kan riskan kalau kita hanya apa tidak ada pembandingnya yang jelas Ya. begitu. Berarti harus ada istilahnya kontrol positif ya kalau kita di Betul. lab basah itu. Jadi oke. Jadi kita bisa mencari referensi obatnya itu juga tergantung kita ya. Mana yang akan kita jadikan referensi. Oke. Dan kadang-kadang gini Bu, kadang-kadang satu enzim ya Bu, satu enzim itu kodenya beda-beda,
itu liganya juga beda, Bu. Jadi misalnya enzim siklooksiggenase 2, ada yang liganya itu indometasin. Nanti kodenya beda lagi. Ada yang Oke. diklofena, ada yang ibuprofen, ada yang apa. Nah, itu kita boleh milih, Bu, boleh milih. Ya, Nah, ya. biasanya kalau bisa itu kita pilih kode PDB yang molekulnya itu kalau bisa agak besarnya agak sama dengan molekul yang kita uji. Ya, Kalau misalnya besarnya jauh itu kan jelas kalah kita, jelas ya, nggak ya. punya efek. Kayak misalnya yang anti COVID itu Bu, 6Lu7 itu kan molekulnya cukup besar. Nah, saya belum bisa mengalahkan itu Bu, desain saya masih kalah ya. Kalau yang lain itu masih bisa. Kalau yang anti COVID itu yang 6Lu7 itu saya belum bisa ngalahkan. Tapi kalau yang baru, yang Omicron itu saya sudah bisa ngalahkan itu desainnya. Jadi yang terakhir kan itu Omicron ya ininya Ya. anti COVID-nya. Nah itu Pfizer kan mengeluarkan obat itu namanya Paxlovid. Nah Paxlovid. Nah, jadi Paxlovid itu jadi ligan di enzim itu apa untuk replikasi virus. Nah itu punyanya Pfizer. Nah itu kalau itu saya udah bisa ngalahkan itu. Paling enggak sama ininya begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi malam ini targetnya adalah memvalidasi kode PDB yang berisi enzim tirosinase dan substrat tirosin. Nah, nanti logikanya adalah obat kita itu harus lebih stabil. Jadi bisa geser tirosin. Kalau obat kita lebih stabil, membentuk kompleks dengan enzim, berarti tirosin nanti nggak bisa lagi nempel. Nah, sehingga proses terjadinya melanin tadi tidak terjadi. Nah, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Jadi, nah di sini kalau kita sorot ini adalah asam-asam amino yang ininya. Kalau kita tampilkan bisa juga sebenarnya di sini. Bio, Tapi kalau misalnya ya, silakan. Bagaimana? oh ya, maaf suara saya Ya, mute. Kalau kita mau melihat efek side dari obat tadi ya, desain yang sudah kita tadi cobakan dan nilainya juga bagus ya. ya. Tadi terus kita mau uji apakah ini juga dia juga memberikan dampak mungkin untuk yang lainnya, artinya ada efek side-nya. Itu bisa nggak pakai Pakai software, apa? Bu. Pakai Oh, software. pakai software juga. Ya. Oke. Pakai software itu nanti ada misalnya hepatotoksik enggak gitu. Ya, ya, oke. Ada pakai software. Nanti kalau ada waktu kita tunjukkan pakai PKCSM atau Swiss Atme. Ya. 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 Oke, deh, matur nuwun. Ya. Yang lain ada? Nama-nama asam amino ini yang hitam-hitam ini cukup banyak ya. Jadi asam-asam amino yang di sini kita ada pertanyaan dari sini.
Tidak ada? Sudah malamnya. Ya, Ya. baik kalau tidak ada mungkin bisa kita akhirin ya. Ya. Besok kita akan nguji molekul yang bisa menggusur tirosin dari enzimnya tirosinase. Baik kalau gitu kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ya. atas Nuwun. kehadirannya. Ya, Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, ya, sugeng istirahat. ya, ya, monggo. Nanti dicoba lagi nginstal atau ngunduh itu ya Bu. Iya, itu saya yang belum. Jadi Ya, kalau tadi paham apa yang dijelaskan, cuma ya. ketika mau praktek Software saya nggak ya, tahu nanti. ya. Ya, Itu Mbak Prisa sama itu di Jogja nggak Bu itu? di Sama Jogja, di Jogja. mungkin bisa Ya, Mbak Windy. bantu Ya, nanti. ya. Bisa Nanti bantu di kampus. Ya. ya itu kalau saya di lab kan beda di biotek, saya di biologi, tapi ada kok nanti. Oh, Apa ya, ya. dosen muda yang pinter juga itu, Ya, tapi ya, ya. saya belum. Ya, Nggih, nggih, ya, matur nanti nuwun. mudah-mudahan besok malam sudah bisa. Ya. Nggih, matur nuwun. Baik kalau gitu kita akhiri ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.